Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Hakim tertinggi, Baginda tercinta, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, a'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, rekan-rekan yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali masuk kepada pembahasan dari nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nasihat dari para sahabat dan nasihat dari para ulama. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang pembukaan sebelum kita masuk untuk membahas kitab Nasaihul Ibad ini. Baik, kalau yang ada kitabnya bisa dilihat di sana. Nasihat yang pertama langsung disampaikan oleh manusia paling mulia, langsung disampaikan oleh Rasul paling mulia, langsung disampaikan oleh Khatimil Anbiya wal Mursalin, disampaikan oleh penutup semua nabi dan penutup semua rasul. Nasihat ini langsung disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Bisa dilihat di kitabnya, silakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua hal tersebut. Dua hal tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini. Kalau kita tahu, maka kita akan selalu menjaganya, kita akan selalu memiliki dua hal tersebut. Kita akan mengusahakannya untuk selalu mendapatkan dua hal tersebut. Karena Rasul menyebutkan tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini. Mana yang oleh Rasul disebutkan dua perkara tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, al-imanu billah. Dua hal yang tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini adalah, pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan seluruh alam dunia ini. Al-iman khairun minad dunya wa ma fiha.
iman lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang tahu harganya iman, pasti dia akan mempertahankan keimanannya sampai mati. Bahkan dalam surah Ali Imran ada sebuah contoh doa Allah abadikan di ayat ke-8. Allah menyebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai ketika Allah sudah menetapkan keimanan dalam hati kita, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau cabut lagi ya Allah keimanan yang kau tetapkan dalam hati kita, Ini doa dalam surah Al Imran ayat 8. Maka iman itu sangat luar biasa. Maka pantas orang yang tahu harganya iman itu sangat mempertahankan keimanannya. Dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dakwahnya secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan istilahnya dakwah sirriyah, ada seseorang sahabat yang secara sembunyi-sembunyi masuk Islam, kemudian diketahui oleh para pembesar Mekah. Di antaranya yang pertama Ammar bin Yasir. Ammar masuk Islam, selalu mengikuti kajian-kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Darul Arqam. Kemudian pulang ke rumahnya, Yasir masuk Islam sebagai ayahnya. Kemudian ibunya pun ibu Ammar yaitu Sumayyah masuk Islam. Tapi diam-diamnya mereka masuk Islam diketahui oleh para pembesar Quraisy, diketahui oleh para pembesar Mekah yang mana saat itu mereka sangat gencar sekali menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ammar bin Yasir ini dipanggil dan dibawa, dihadapkan kepada para pembesar Mekah tersebut. Pertama di sana hadir Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini alam kunyahnya adalah Abu Jahal. Ya, yang lebih terkenalnya Umar bin Hisham itu namanya adalah Abu Jahal. Kemudian yang kedua di sana ada Utbah bin Rabi'ah. Kemudian di sana juga ada Umayyah bin Khalaf. Ini semuanya pembesar-pembesar Mekah yang benci terhadap Islam. Kemudian di sana juga ada Walid bin Utbah. Di sana juga ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Di sana pun ada Hindun dengan suaminya. Maka dihadapkanlah Ammar bin Yasir, orang yang dipandang lemah secara ekonomi, secara fisik di Mekah tersebut, dihadapkan terhadap para pembesar Mekah itu. Kemudian ditanya dengan berbagai pertanyaan. Inti dari berbagai pertanyaan itu adalah, apakah benar engkau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ammar menjawab dengan tegas, ya, saya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tegasnya, dari luar biasanya jawaban yang berdasarkan keluar dari keimanannya Ammar bin Yasir. Pada saat itu Umayyah bin Khalaf memiliki seorang budak, namanya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Umayyah bin Khalaf menyuruh Bilal untuk mencambuk Ammar. Ammar, cambuk. Bilal, cambuk Ammar ini. Ya. Ammar, kalau kau tidak mau keluar dari agamamu Islam, agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau akan dihukum, kau akan dicambuk, keluargamu akan kena batunya. Tapi Ammar tahu mahalnya iman. Ya. Sampai Bilal bin Rabah pun ikut masuk Islam gara-gara keimanannya Ammar bin Yasir. Gara-gara agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang sangat benar, agama yang sangat lurus. Akhirnya Bilal bin Rabah pun masuk Islam. Singkat ceritanya, Ammar dan keluarganya dibawa, dikumpulkan, sampai-sampai dihadapkan ayahnya, dihadapkan pula ibunya, disiksa mereka oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya.
Ketika melihat ibundanya disiksa di hadapan Ammar, Ammar menjerit-jerit nangis. Kemudian kata ibunya, Ammar, jangan sampai kau melepaskan agama, jangan sampai kau melepaskan Islam. Ibu lebih baik mati daripada kau lepas dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal dengan sangat kesalnya mengambil tumbak lalu ditusukkan kepada ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah. Inilah wanita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mati syahid membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad yang pertama kali mati syahid membela dengan nyawanya itu bukan laki-laki, tapi adalah Sumayyah ibunya Ammar. Mengapa Sumayyah sampai mati? Tahu betapa mahalnya harga iman. Mengapa Ammar sepertinya tega terhadap ibunya? Karena ibunya mengajarkan ketauhidan kepada Ammar bin Yasir. Jangan sampai melepaskan betapa berharganya mutiara-mutiara iman. Makanya Syekh Ruslan menyebutkan awal wajibin alal insan ma'rifatul illahi bistiqal. Yang pertama kali wajib untuk manusia adalah makrifat kepada Allah, tahu kepada Allah dan tahu paham dengan dalil-dalilnya. Dibunuhlah ibunya Ammar. Terbunuh pula lah syahidlah ibu Ammar dan ayahnya Ammar bin Yasir. Bagaimana dengan Bilal bin Rabah? Sama. Karena Bilal pun tadi masuk Islam, keluar ucapan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bilal hanya tahu Tuhan itu ada satu yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Maka ketika dipaksa oleh Umayyah bin Khalaf, keluar lagi kau dari agamanya Muhammad, keluar lagi. Maka Bilal hanya menjawab ahad, ahad. Akhirnya Bilal bin Rabah diseret ke padang pasir yang sangat panas pada saat itu. Diterlentangkan di padang pasir yang sangat luar biasa panasnya pada saat itu. Kemudian dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf, dicambuk itu Bilal dengan sangat keras luar biasa. Apa yang terucap dari mulutnya Bilal bin Rabah? Karena Bilal mengetahui betapa mahalnya hidayah, betapa mahalnya iman. Bilal bin Rabah hanya menjawab Allahu ahad, 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 ahad. Tuhan yang sah disembahnya satu. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dicambuk lagi oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal tidak pernah mengeluh, hanya keluar kata-kata ahad, 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 ahad. Allah satu, Allah satu, Allah satu. Berhenti menyiksa Bilal bukan karena Bilal kesakitan, tapi karena si penyiksanya ini sudah kecapean. Luar biasa sekali. Tapi ada keberuntungan di balik penyiksaan Bilal. Datang Zaid bin Harisah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian meminta kepada Umayyah bin Khalaf untuk dijual itu Bilal kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang sangat tinggi. Dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita faham, kita ambil pelajaran dari kisah ini, betapa berharganya iman, betapa luar biasanya keimanan. Maka Rasul pantas menyebutkan al-iman khairum minad dunya wa ma fiha. Iman lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tadi di hadis yang pertama Rasul menyampaikan khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Iman terhadap Allah luar biasa. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala banyak. Yang pertama diantaranya ada Siti Masyidah. Kemudian bahkan dari istri Raja Ramses itu sendiri atau istri Fir'aun namanya adalah Siti Asyah. Itu beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai diketahui oleh Raja Fir'aun, yang akhirnya Raja Fir'aun pada saat itu mengambil tindakan untuk mengeksekusi dan membunuh Siti Asyah. Ketika dieksekusi ingin dibunuh, kemudian ingin dilemparkan dengan batu, kata Firaun, Asyah, keluarlah dari agamanya Musa, keluarlah dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Tuhan. Firaun itu mengaku Tuhan. Dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Firaun itu mengatakan, saya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Maka Siti Asyah tidak terpengaruh oleh Firaun.
diiming-iming harta, jabatan dan sebagainya, tidak pernah terpengaruh. Malah setiap berdoa. Itu doanya Allah abadikan dalam ujung surah At-Tahrim. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini wa amalihi min fir'aun wa najjini minal qaumidh dhalimin. Maaf. Boleh dilihat di ujung surah At-Tahrim, ya, disuruh di ujung surah At-Tahrim. Di sana Siti Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sangat kuat sampai-sampai Fir'aun melemparkan batu tersebut yang akhirnya syahidah. Syahid Siti Asiyah. Nabi Muhammad SAW ditawari oleh para pembesar-pembesar Quraisy, kalau kau meninggalkan dakwahmu, kau akan kami angkat menjadi pemimpin setinggi-tingginya pemimpin. Kalau kau meninggalkan dakwahmu, maka kami akan berikan wanita-wanita tercantik, anak-anak kami untukmu. Kalau kau meninggalkan dakwahmu, maka kau akan menjadi orang terkaya di Mekah ini. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Lau kana syams, andai kata matahari kau letakkan di tangan kananku, wal qamar, dan bulan kau letakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwahku. Itu adalah modalnya sebuah keimanan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Hadirin, sahabat-sahabatku yang mulia, sahabatku yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang saya cintai, inilah luar biasanya iman. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang tidak ada yang lebih baik daripada kedua ini adalah yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang muslim. Sampai Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan apa kita memberikan manfaat? Dengan apa saja yang Allah berikan fasilitasnya kepada kita. Bisa pertama dengan tenaga kita, bisa dengan ilmu kita, bisa pula dengan harta kita. Man kana lahu mal, barang siapa yang memiliki harta, falyatasaddaq bimalihi, bisa bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, dan barang siapa yang memiliki ilmu, falyatasaddaq biilmi, bisa bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, dan barang siapa yang memiliki tenaga, memiliki kekuatan, falyatasaddaq biquwwatihi, maka hendaklah bisa bersedekah dengan kekuatannya. Tidak ada alasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Bahkan saking luar biasanya kita harus memberikan manfaat kepada orang lain, sampai Rasul menyebutkan tabassumuka fi wajhik sedekah. Kita hanya tersenyum, ya, tersenyum terhadap rekan-rekan kita itu sudah termasuk sedekah. Rekan kita menjadi bahagia gara-gara kita tersenyum kepadanya, itu adalah sebuah sedekah yang luar biasa. Jadi intinya kita kembali kepada pembahasan pokok. Nasihat yang pertama dalam kitab Nasaihul Ibad disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dua hal, tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini. Pertama adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang-orang muslim. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang-orang muslim dan menjadi pribadi yang sangat beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maaf, tadi koreksi di surah At-Tahrim ya terakhir. Tadi saya celetot ya, salah bacanya. Silahkan rekan-rekan bisa lihat lagi di surah At-Tahrim di penghujung ayatnya. Itu doanya Siti Asiyah meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya. Jangan pernah berhenti belajar. Kita lanjutkan kembali dengan nasihat berikutnya di video-video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.